Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Asmi, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, selain memiliki struktur yang membangun seperti yang kita bahas kemarin, teks laporan hasil observasi juga memiliki unsur kebahasaan tertentu. Sebelum kita masuk materi, seperti biasa saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu siswa dapat menganalisis penggunaan nomina, afiksasi, kalimat definisi, kalimat deskripsi, serta kalimat simpleks dan kompleks dalam teks laporan hasil observasi dengan tepat. Kemudian, pastinya setelah itu siswa dapat mengkonstruksi atau menyusun teks laporan hasil observasi dengan tepat. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Unsur kebahasaan itu apa sih? Unsur kebahasaan adalah unsur-unsur terkait kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia, tentunya yang akan kita bahas kali ini yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Unsur kebahasaan yang paling menonjol dalam teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama yaitu kata serta frasa nomina dan verba. Yang kedua yaitu nomina dan verba turunan dengan afiksasi. Yang ketiga adalah kalimat definisi dan deskripsi. Dan yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kompleks. Kita masuk pada unsur yang pertama yaitu kata serta frasa nomina dan verba. Sebelumnya kita akan membahas kata terlebih dahulu. Kata itu apa sih? Kata adalah unsur bahasa yang merupakan perwujudan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Contohnya apa? Misalkan makan, minum, mandi, itu adalah contoh kata. Kalau misalkan saya makan, berarti itu ada 2 kata. Selanjutnya, kelompok kata itu adalah frasa, berarti frasa adalah kelompok kata, yaitu kumpulan kata yang berada dalam satu fungsi. Maksudnya fungsi apa? Fungsi struktur bahasa Indonesia. Misalkan ada kalimat, saya sedang makan nasi. Saya adalah objek. Sedang makan adalah predikat. Nasi adalah objek. Nah, predikat ini terdiri dari 2 kata sedang makan, tapi berada dalam satu fungsi. Kumpulan kata yang berada dalam satu fungsi adalah frasa. Jadi, sedang makan adalah frasa. Oke, kita masuk ke nomina. Apa itu nomina? Nomina adalah kata benda, yakni kelas kata yang menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contohnya buku, meja, kemudian nama orang misalkan Rani, Rina, itu juga termasuk kata benda. Kalau kata benda atau nomina itu buku, misalkan frasa benda apa contohnya? Frasa benda misalkan sebuah buku, buku itu, kan itu masuk dalam satu fungsi, berarti itu adalah frasa nomina. Kemudian yang kedua adalah verba, yaitu kata kerja, merupakan kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis bergerak lainnya. Contohnya makan, minum, berjalan, itu kan adalah suatu tindakan gitu ya, berarti itu masuk ke dalam kata kerja atau verba. Nah, frasa verba apa contohnya? Tadi sedang makan, berarti itu masuk ke dalam frasa verba. Selanjutnya adalah nomina dan verba turunan dengan afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar. Pengertian singkatnya, afiksasi adalah proses pengimbuhan. Hasil proses pembentukan afiks atau imbuhan itu disebut kata berimbuhan. Misalkan ada kata dasar makan.
Makan ini diberi afiks atau imbuhan di, menjadi kata berimbuhan dimakan. Makan mengalami proses afiksasi menjadi dimakan. Macam-macam afiksasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama, prefix atau awalan. Ini yaitu imbuhan yang ada di depan. Contohnya di, ter, ke, dan sebagainya. Misalkan dimakan, termakan itu adalah prefix. Kalau infix, sisipan, itu contohnya al, in, misalnya gigi ditambahi menjadi gerigi. Kemudian seruling itu adalah kata dasarnya suling, kayak gitu ditambahi Kemudian sufiks atau akhiran itu berarti imbuhannya ada di belakang, ikan, isafi, dan sebagainya. Contohnya apa? Hias ditambahi i menjadi hiasi, bersih menjadi bersihkan, semacam itu. Kemudian yang terakhir adalah konfiks atau gabungan di depan dan di belakang. Contohnya memandikan, semacam itu. Kalimat definisi dan deskripsi. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi sering digunakan dalam laporan dan merujuk pada sebuah istilah ilmiah tertentu. Nah, kalimat definisi ini biasanya ditandai dengan kata definisi. Kata definisi itu apa saja? Misalkan adalah, ialah, semacam itu. Contohnya, mamalia adalah hewan yang menyusui. Kemarin ketika kalian mengerjakan kuis ada tentang wayang. Misalkan, wayang adalah titik-titik-titik. Nah, itu adalah kalimat definisi. Biasanya ada dalam laporan hasil observasi bagian pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, selanjutnya kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri khusus dari suatu benda. Sifat-sifat tersebut biasanya bisa ditangkap panca indera, misalnya ukuran, warna, rasa, dan lain-lain. Sehingga ketika orang membacakan kalimat deskripsi, kita itu seolah-olah bisa membayangkan apa yang dideskripsikan itu. Contohnya, ikan paus memiliki tubuh yang sangat besar. Itu contoh dari ukuran. Misalkan ada contoh lagi deskripsi ayam mempunyai 2 kaki. Nah, itu kan adalah contoh deskripsi semacam itu. Kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks sering disebut kalimat tunggal. Hanya terdiri dari satu struktur dengan satu verba atau predikat utama. Biasanya memiliki pola SPO, subjek predikat objek, atau SPOK, subjek predikat objek keterangan. Contohnya, Merapi menyimpan makna. Merapi adalah subjek, menyimpan predikat, dan makna adalah objek. Selanjutnya kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini biasa disebut kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur atau verba utama karena dalam kalimat ini terkandung lebih dari satu predikat. Biasanya kalimat majemuk ini digabungkan dengan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Contohnya kata hubung seperti dan, tetapi, sehingga, sedangkan, seperti itu. Nah, kalau dalam kalimat majemuk itu biasanya ada anak kalimat dan induk kalimat. Contohnya seperti ini. Apel yang berukuran kecil itu tergolong apel Indonesia. Sedangkan yang besar termasuk jenis apel Amerika. Di sini ada 2 predikat. Kemudian ada kata hubung atau konjungsi yaitu sedangkan. Maka kalimat ini termasuk kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Nah, setelah kemarin kalian mempelajari struktur, ciri, fungsi, teks laporan hasil observasi dan tadi mempelajari aspek bahasanya, pasti kalian nanti dapat menyusun teks laporan hasil observasi. Caranya bagaimana sih menyusun teks laporan hasil observasi ini? Yang pertama yaitu menentukan tema. Nama lain tema yaitu topik. Kemudian mengumpulkan bahan. Bahan-bahannya apa saja yang diperlukan.
lalu menyusun kerangka. Kemudian menggunakan kerangka tersebut. Setelah itu, memberi judul teks laporan hasil observasi tersebut. Oke, cukup sekian penjelasan materi kali ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.